Oke. Oh ya, sorry. Bukan yang ini. Oke, ini dia. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah Oke, terlihat. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya terkait dengan penyusunan proposal. Nah, kesempatan kali ini ada 3 poin sih yang mau saya tekankan dalam kita menyusun suatu proposal ya. Yang pertama itu panduan penyusunan. Yang kedua itu bagaimana kita eh, memilih tema penelitian. Yang ketiga itu dilanjutkan kita menyusun proposal. Nah, di dalam panduan penyusunan atau pedoman penyusunan proposal bagi mahasiswa FE UNJ bisa diakses di halaman di bawah ini itu di http://fe.unj.ac.id ya. Walaupun dari semalam itu saya coba buka tidak bisa, mudah-mudahan bagi kalian nanti yang mau coba bisa mengakses ya. Tapi alhamdulillah saya karena ada bimbingan juga saya mintakan pedoman penyusunan proposal yang terbaru dan sudah dikirimkan gitu ya. Nah, itu yang bisa menjadi dasar kita untuk memulai awalnya gitu ya. Karena ternyata ada beberapa mahasiswa itu yang tidak update terkait dengan pedoman penyusunan proposal. Terutama itu mahasiswa-mahasiswa yang sempat tertunda penyusunan proposalnya. Jadi sebenarnya dia dalam penyusunan proposal sudah agak lama, sudah mulai dan mungkin kurang semangat lagi yang menyusun, tiba-tiba ada perubahan pedoman dan akhirnya ternyata baru formatnya ini ya, formatnya itu tidak sesuai dengan pedoman yang baru. Itu yang sering saya temukan. Yang kedua, ada juga mahasiswa itu kalau bimbingan datang, biasanya saya memang meminta mereka langsung aja deh bab satu, bab 2, bab 3. Giliran diserahkan ternyata menurut saya itu masih mentah. Maksudnya masih mentah itu apa? Ternyata si mahasiswa itu tidak memahami pedoman penyusunan proposal. Artinya apa? Di sini saya harapkan teman-teman yang hadir ibaratnya sudah di luar kepala lah isi pedoman itu apa. Sehingga pada saat nanti kita penyusunan itu sudah sesuai dengan pedoman yang ada begitu. Nah, di dalam pedoman penyusunan itu ada 3 poin sih yang saya tangkap ya, yaitu terkait dengan proposal skripsi. Jadi di situ ada gambaran umum sih terkait dengan proposal skripsi itu seperti apa, terus ketentuan umum penulisan. Jadi di situ ada bagian-bagiannya, bab satu itu poinnya apa, bab 2 poinnya apa, bab 3 poinnya apa gitu. Nah, dan yang ketiga ini terkait teknik penulisan kutipan gitu ya. Jadi biasanya di sini kan nanti akan ada misalnya sumber referensi dari mana, dari artikel kah, dari buku kah, dari misalnya koran atau mungkin dari undang-undang dan sebagainya. Tentu saja di situ cara pengutipannya berbeda-beda ya. Nah, terkait dengan pedoman ini ternyata kita juga harus menyesuaikan teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan dalam menyusun pedoman ini. Yang pertama itu ada Reference Manager Software ya. Tadi mungkin sudah disampaikan di pembicara sebelumnya. Jadi biasanya memang setiap tahunnya ini dilaksanakan ya terkait dengan Reference Manager Software di Riset Bootcamp. Pasti itu disampaikan. Biasanya para narasumber itu menyampaikan penggunaan Mendeley. Nah, alhamdulillah kalau saya perhatikan di bimbingan saya itu sudah semua menggunakan Mendeley. Nah, di situ ternyata teknologi digunakan dan sangat penting dan menurut saya akan sangat mempermudah kita dalam memanage. Apa yang di-manage itu referensinya, dokumennya, dan tentu saja mempermudah kita dalam penyusunan daftar pustaka.
Jadi ingat banget saya dulu waktu S1 ya, karena nggak tahu ada Mendeley, ada apapun di situ. Saya tuh harus menyusun satu persatu. Bayangin aja, kita rubah dulu nama penulisnya, kemudian kita susun tahunnya, lalu kita susun judulnya, penerbitnya kalau dari artikel dan seterusnya kan. Itu satu-satu. Akhirnya cara paling cepat pada saat itu adalah setelah satu selesai baru kita copy pastekan formatnya kan begitu. Itu udah paling cepat pada saat itu. Tapi dengan kita menggunakan software manager seperti Mendeley, ternyata dengan satu klik semua sudah tersusun gitu ya. Tinggal kita rapihkan sedikit. Nah, selanjutnya tentu saja pada penyusunan ini kita juga harus siap-siap memahami atau kita menguasai lah suatu software statistik. Jadi kalau di bimbingan saya itu sebenarnya saya membebaskan ya, membebaskan mahasiswa bimbingan saya mau pakai apa terserah. Tetapi kalau dia mau mencoba, saya itu kadang menyuruh mereka menggunakan Smart PLS gitu ya. Karena kalau saya lihat di prodi lain, karena saya juga membimbing prodi lain, mereka itu menggunakan software-software yang bervariasi. Baik itu Evius, Smart PLS, Amos, SPSS, jadi bervariasi. Tapi di prodi saya, gitu ya, rata-rata masih SPSS. Nah, mungkin ini yang bisa apa ya, program berikutnya di Riset Bootcamp minimal ada software statistik yang memang ditampilkan di materi di dalam Riset Bootcamp. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya ini ya, terkait dengan pemanfaatan fitur Microsoft Word ya. Jadi di dalam fitur-fitur Microsoft itu sangat-sangat berguna. Biasanya saya itu mengisi materi tentang fitur-fitur Microsoft Word yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi gitu ya. Jadi di situ kita bisa manfaatkan misalnya kita ya paling gampang menggunakan bullet and numbering kan begitu ya. Terus kita bisa menggunakan stylishnya, mau heading berapa di judul, heading satu misalnya nanti kita edit, heading 2 untuk subjudul, heading 3 untuk subjudul. Nah, tentu saja pada saat kita mampu memanfaatkan software itu akan mempermudah kita untuk apa? Untuk membuat yang namanya daftar isi. Nah, kita juga bisa memanfaatkan penomoran secara otomatis kan gitu kan. Jadi di situ nanti daftar isinya juga akan rapi. Kalau dulu saya masih manual juga, ketik satu-satu di tab-tab atau mungkin di titik-titik gitu kan. Habis itu kita apa kasih nomor secara manual. Ternyata itu capek banget gitu. Zaman dulu seperti itu yang saya rasakan. Nah, sekarang dengan ada fitur-fitur canggih dan harusnya kita bisa pelajari karena kita sudah lebih mudah memperoleh informasi. Nah, fitur-fitur itu juga yang harus penting kita kuasai. Jadi nanti kalau ada Microsoft Advance ya biasanya materi di Research Bootcamp, nah itu penting, menurut saya sangat penting kita menambah keterampilan kita dalam penggunaan Microsoft Word gitu ya terutama pada saat itu. Nah, di dalam pedoman penyusunan ini ya mungkin di pedoman kita masih umum banget ya isinya, tapi menurut saya sudah cukup lengkap gitu ya. Baik itu proposal skripsi itu seperti apa, penulisan bab satu, bab 2, bab 3. Bahkan di situ juga ada perbandingan antara misalnya penelitian yang kualitatif dan penelitian kuantitatif itu juga formatnya berbeda. Di situ juga misalnya ada penelitian yang sumber datanya sekunder dan primer, ternyata sedikit ada perbedaan walaupun sama-sama kuantitatif. Nah, di situ kalau kalian baca, tentu saja kalian ada gambaran dalam penyusunan. Karena ada beberapa mahasiswa itu yang saya lihat saat menyampaikan proposal, memang sawali silahkan buat dulu deh sebisa kalian gitu ya. Tapi pada saat ngebuat itu belum, bukan sekedar saya buatlah, enggak, tapi harus belajar dulu pedomannya seperti apa, mungkin bisa membaca referensi-referensi yang sudah ada, skripsi maupun disertasi atau tesis yang ada di perpustakaan, dibaca komponen penulisannya bagaimana. Ternyata masih banyak ada mahasiswa itu yang bingung terkait dengan kerangka pemikiran dan
penelitian terdahulu. Biasanya yang sering saya temukan di situ ya. Jadi nggak ada bedanya terkait dengan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu. Sama-sama formatnya sama, penulisan sama gitu, ya, cuma sumbernya yang berbeda. Akhirnya pasti akan saya tanyakan, ini bedanya sama kerangka pemikiran atau mungkin ini bedanya dengan penelitian terdahulu apa? Bingung. Karena isinya sama gitu. Jadi karena tidak memahami seutuhnya pedoman itu, maka dalam penyusunan eh, ada yang miss lah, ada yang berbeda. Sehingga kalau kalian benar-benar memahami pedomannya dulu, ya minimal sudah sesuai alur gitu ya. Kalau sudah sesuai alur, maka tinggal bagaimana pembimbing mengarahkan kalian. Oh, ini kurang ini, silakan ditambahkan dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan materi kita pertama ya. Nah, ini penting banget terkait dengan tema penelitian. Kita suka bingung nih, kita mau neliti apa ya? Kan gitu ya. Kita mau nentuin apa, kita suka bingung, ngelamun sendiri, berminggu-minggu gak jelas, menentukan tema penelitian gitu ya. Walaupun sebenarnya sumber, ya kalau kita mau cari tema ya dari segala sumber bisa gitu ya. Tapi kita suka bingung kita mau ambil tema apa, yang menarik apa ya. Akhirnya kita cuma berkutat pada situ, di hal situ, nggak ada perkembangan kita untuk menulis. Makanya di sini nanti akan saya coba ya minimal kita menentukan tema, sekaligus kita praktek lah. Setelah kita tahu tema kita harus ngapain, sehingga kita punya dasar yang cukup cukup untuk kita melanjutkan dalam penyusunan proposal itu sendiri. Nah, terus bagaimana caranya kita mau cari tema nih? Yang pertama, tentu saja kita harus tahu minat kita itu mau ke arah mana, gitu ya. Kita penelitian kita, saya mau minat neliti apa ya, kan gitu ya. Atau mungkin kita bisa, misalnya, saya mau carilah yang terbaru, saya mungkin yang lagi hot-hotnya di 2023 apa. Ya, boleh. Jadi kita harus tahu dulu minat kita itu mau neliti apa dulu, gitu ya. Setelah itu yang kedua tentu saja kita harus banyak baca. Nah, kuncinya di sini, kita harus banyak baca-baca. Kan literatur-literatur sudah banyak ya, dan kita sekarang gampang banget aksesnya, gitu ya. Gampang banget aksesnya. Kalau dulu kita cuma ke perpustakaan, baca yang sudah di print, selesai kan gitu. Kalau zaman saya dulu gitu ya, karena saya di daerah ya nggak terlalu familiar internet, web atau situs-situs lainnya itu nggak familiar karena saya di daerah. Tapi sekarang tentu saya di generasi kalian semua sudah open gitu. Bahkan kalian pun bisa download skripsi full dari bab 1 sampai bab 5. Daftar pustakanya bisa kan itu. Artinya di situ keleluasan kalian membaca literatur yang sudah ada itu sangat-sangat bebas. Bukan berarti terus gampang download bab 1 sampai 5 terus copy paste, jangan. Tentu saja kalian pasti akan kena plagiarisme kan. Kalau di prodi kita atau di fakultas kita kan pasti dicek itu nanti berapa persen plagiarismenya. Poin yang ketiga ya pertimbangkan relevansi. Artinya apa di sini? Kalian prodinya apa kan gitu ya. Kalau misalnya kalian prodinya pendidikan, ya tentu saja penelitiannya relevansinya adalah yang bidang-bidang pendidikan. Kalau kalian non pendidikan, ya relevansinya memang di bidang-bidang non kependidikan. Memang ada beberapa prodi yang membebaskan mahasiswa untuk memilih antara tema pendidikan dan non kependidikan. Contohnya di prodi pendidikan ekonomi. Karena di situ berbau-bau ekonomi dan berbau-bau pendidikan, memang ada bimbingan saya itu yang memang dia penelitiannya bukan pendidikan dan ada juga non kependidikan. Nah, untungnya adalah di prodi pendidikan ekonomi yang latar belakangnya ekonomi murni itu banyak juga gitu ya. Dan latar belakangnya pendidikan juga banyak, jadi seimbang. Jadi nggak salah naroin orang gitu ya, atau nggak salah naroin mahasiswa dia ngomongin ekonomi murni atau non-dik misalnya di dosen yang kependidikan. Nah, tentu saja nggak akan seperti itu salah kamar. Yang keempat, itu diskusi dan konsultasi. Nah, ini penting ya. Diskusi itu bisa sama siapa saja.
dengan teman seperjuangan bisa kan begitu ya. Ngobrol lah di kampus, cari tempat tongkrongan, ngobrol nih kita mau apa nih dan seterusnya. Biasanya kalau kita punya teman yang seperti itu gitu ya, yang mau diajak diskusi bareng, mau diajak mikir bareng, ya itu akan kita jalannya akan lancar gitu. Tapi kalau sudah ketemunya, alah nanti dulu lah, santai dulu. Saya jamin nanti molor. Jadi kalau kalian memang pengen cepat selesai, carilah teman diskusi seangkatan, seperjuangan yang memang pengen segera lulus gitu. Kalau yang tipenya udah sih santai aja nanti dulu, sudah pasti akan terlambat. Gitu. Apalagi nanti kalau sudah ada temennya yang sudah selesai duluan, kita lebih down lagi gitu ya. Lama-lama tertunda dan sampai apa ya? Waktunya habis gitu ya. Kalau sudah waktunya habis itu dikasih kesempatan pun ya sudah malas karena ada beberapa yang mahasiswa sudah semester 14 gitu ya. Ya kalau mau bener-beneran ya nggak mungkin itu diseminarkan proposal itu hasil proposal karena sangat-sangat minim. Tapi diokekan, ditanda tangan supaya dia maju sebenarnya, maju untuk seminar, nanti mulai semangat lagi kan harapannya untuk penyusunan. Ternyata oke, eh sorry agak terputus ya jaringan saya. Oke, monitor suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, share screen kayak terputus ya? Iya, tadi Oke, terputus. oke sebentar, saya kembalikan. Oke, nah oke sudah muncul ya. Nah, konsultasi penting. Kalau misalnya kalian dekat dengan salah satu dosen, syukur-syukur dosen memberikan arahan, kalian tanya, memberikan masukan-masukan, bahkan memberikan tips lah bagaimana mencari yang lagi trending itu apa sekarang. Syukur-syukur kalian bisa bicara dengan Kaprodi, Bu, saya minta dibimbing oleh dosen ini dan diperbolehkan. Nah, itu malah lebih bagus lagi. Artinya pintu kalian untuk lulus tepat waktu itu ada. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa cara bagaimana kita nanti mencari suatu topik ya. Berikutnya, oke, kita akan mempraktekkan ya. Biasanya saya menyusun proposal gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam komponen-komponen proposal, ada beberapa hal yang saya persiapkan sebenarnya sebagai bekal saya dalam kalau saya membuat proposal, baik itu proposal penelitian atau hibah dan sebagainya ya. Oke. Oh ya, oke, sebentar. Nah, ini yang biasa sudah muncul ya Word saya ya. Sudah, Oke, Pak. ya. Ini yang biasa menjadi bekal saya lah. Bekal saya dalam menyusun proposal. Dan nanti di sini ya saya akan berbagi tips dan triknya lah. Kalau saya menyusun tuh seperti ini. Menurut saya ini cara yang paling cepat dan cara yang paling gampang bagi saya. Dan kita langsung ya bisa action gitu ya. Enggak merenung lagi apapun itu. Yang pertama adalah tadi kan kita harus tahu minat ya. Di awal tadi saya menjelaskan kita harus tahu minat.
Ya minat itu silahkan muncul dari mana saja. Misalnya kalian baca artikel, koran, apapun, tiba-tiba kalian tertarik pada suatu variabel gitu ya. Ya cukup satu variabel aja ya. Oh, misalnya nih, saya minat atau minat saya tuh saya pengen meneliti terkait dengan kewirausahaan misalnya. Nah, salah satu contohnya apa variabel dengan kewirausahaan? Sebagai contohnya paling gampang seperti ini. Misal, ini sengaja saya taruh di Word online seperti ini ya karena nanti kalau di yang biasa sebenarnya saya pakai yang biasa jadi nanti langsung saya kaitkan dengan Mendeley dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau secara apa ini? Secara online kayak gini saya harus bolak-balik keluar Mendeley dan seterusnya akan lebih sulit gitu ya. Jadi saya sengaja buat seperti ini supaya nanti lebih mudah aja pindah-pindah halaman dan tentu saja nanti akan saya beri apa ya tipsnya lah di Mendeley-nya seperti apa, gambarannya di Mendeley-nya seperti apa. Nah tadi di awal kita sudah menentukan ya, saya mau ngomongin tentang kewirausahaan. Apa sih eh, variabel-variabel yang hubungannya dengan kewirausahaan, kan begitu. Nah, selain kalian sudah menentukan satu hal ini, yang perlu dipikirkan juga kalian nanti mau ngambil sampelnya siapa, gitu ya. Siapa ini ya, penting. Ya kalau kita lihat sebagai mahasiswa S1 ya paling gampang itu menurut saya adalah teman seangkatan gitu ya, atau mahasiswa sendiri atau mungkin siswa di sekolah karena kan sebelumnya kalau dari pendidikan pasti dia PKM. Kalau sudah PKM itu kan akses di sekolah ada ya. Jadi cari datanya gampang. Jadi kalian harus tahu nih siapa yang akan saya ambil data gitu. Ya kalau misalnya yang diambil data siswa atau mahasiswa, apa ya hubungannya yang tentang kewirausahaan? Kan gitu ya, gampangnya gitu. Oh iya, misal paling gampang ini, eh kita ngomongin minat. Minat. Nah, kalau kita sudah dapat satu variabel ini, harusnya dengan mudah kita cari variabel-variabel lainnya. Jadi poinnya di sini nih, kita harus tahu satu saja lah, nggak usah banyak-banyak. Lalu step berikutnya apa? Kita carilah. Tetap kita akan mengandalkan Google. Coba kita ketik di sini. Minat berwirausaha. Kita klik. Nah, kan gambarnya pasti banyak ya. Seperti ini, kajian teori. Wah, ini bisa dipakai sebenarnya. Sudah mulai nih muncul. Apapun variabelnya pasti akan muncul di sini. Lalu jangan terus kita klik di sini, tapi kita ke image-nya. Ya. Nah, harapannya apa? Kita itu mencari seperti ini. Nih. Nah, muncul kan ini. Ini namanya kan model penelitian ya. Nih. Dari sini kita sudah tahu terkait apa? Variabel yang berhubungan dengan minat berwirausaha yang sudah kita tentukan tadi. Jadi bisa sebanyak-banyaknya kita ambil. Contohnya, nih, misal saya klik kanan. Nah, ini saya hide dulu ya. Oke, di sini sudah kelihatan nih. Minat berwirausaha itu ada tiga. Ada wawasan kewirausahaan, motivasi, lingkungan. Tapi kalau kita ngambil ini kok kayaknya nggak keren banget ya. Ngambil punya orang, lalu kita tempel, lalu kita ikutin. Ya nggak salah karena kita juga nanti isinya akan beda kan gitu. Sampelnya juga beda. Tapi kok nggak keren banget. Nah kita bisa memilih salah satu variabel di sini. Yang kira-kira bisa kita terapkan. Contoh di situ wawasan kewirausahaan. Misalnya ya. Jadi di sini akan saya tulis wawasan kewirausahaan. Seperti ini. Lalu referensinya jangan lupa karena kita ngambilnya dari sini. Kita visit dong. Seperti ini. Nah, ini muncul nih downloadnya. Kita buka. Nah, ini punyanya siapa?
punyanya Diana. Tahun berapa? Paling gampang ini. Oh, di sini tahunnya 2020. Maka kita tulis di sini Diana et al kan tadi. Kita nggak apa-apa Diana gini aja. 2020. Nah, biasanya kalau saya ini kan karena sengaja saya buat satu halaman aja biar mudah ya. Kalau saya download seperti ini, filenya ini, maka nanti saya masukkan ke Mendeley ya, kita citasi. Jadi nanti tinggal apa ya? Dokumen di Mendeley ada, kita sewaktu-waktu mau baca bisa, kita mau langsung sewaktu-waktu citasi bisa. Jadi mudah. Kita sudah nabung nih satu artikel. Kita cari lagi. Misalnya, ini kita lihat lagi terkait dengan wawasan. Ada nggak? Misalnya kalau kita niatnya mau memperbanyak citasi, kita tulis gini aja, minat dan wawasan kewirausahaan. Kan begini. Oh, ini yang tadi kan. Kita coba lihat pendidikan kewirausahaan, pengalaman eh, prakerin, pendidikan sama wawasan kira-kira sama nggak? Gitu. Atau mau kita cari yang benar-benar sama. Ini lingkungan keluarga, jiwa keluarga. Nah, ini ada pendidikan kewirausahaan. Oke, kayaknya banyak yang pendidikan kewirausahaan. Boleh kita tulis di sini. Kita pendidikan kewirausahaan. Tulis lagi deh, nggak apa-apa. Minat eh, berwirausaha. Nah, ini jadi modal kalian sebenarnya. Oke, kita buka satu-satu. Ini kita tutup biar kita nggak bingung. Nah, pendidikan wirausaha coba kita buka. Nah, biasanya di bawah ini itu hampir sama ya variabel-variabelnya. Jadi bisa kita ambil. Contoh nih, pendidikan kewirausahaan. Kita visit deh. Punya siapa ini kan gitu ya. Download, selesai. Nah, ini punya Nurul. Tahun berapa? Publishnya 2022. Terupdate gitu ya. Kita tulis lagi. Nurul 2022. Nah, tadi di sini muncul nih minat pendidikan saya baca tadi. Nah, di sini ada nih pendidikan kewirausahaan. Kita buka lagi dong. Nih, muncul punya siapa? Kita lihat. Oke, sudah terdownload. Punya siapa? Punyanya Nana. Jadi nanti kalau kalian langsung praktek bisa langsung referensinya langsung referensi dari Mendeley ya, bukan tulisan manual seperti saya gitu. Dan seterusnya. Misal ini kita anggap sama ya wawasan. Baik, mohon ditunggu karena Pak
Aditya sedang menghubungkan ulang. Izin mengingatkan untuk sesi bertanya nanti ada waktunya sendiri, jadi nanti saya persilakan untuk raise hand dan bisa di-unmute. Oke, mohon maaf ini jaringannya nggak stabil, jadi hanya pakai tethering handphone ya. Jadi jaringan. Mungkin saya ulangin kembali ya poinnya. Nah, ini eh, tadi sebelum jaringan saya putus, kita nabung intinya di sini. Anggap saja misalnya wawasan kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan masih linier. Boleh kita kita ambil. Misalnya ini kita rubah deh. Jadi pendidikan kewirausahaan sama. Nah, ini kita pindah ya. Oke.
Nah, di sini kita sudah punya tiga referensi nih. Kalau kita masuk tadi ke sini, ini bisa kita cari lagi pendidikan kewirausahaan ke bawah. Nah, bisa aja kita dapat banyak nih. Pengetahuan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan, dan seterusnya. Bisa saja kita dapat banyak. Jadi, kita terus menabung supaya nanti apa? Nanti referensi kita semakin banyak. Nah, kalau misalnya kalian mau keren, saya mau pakai eh, artikel internasional bisa gitu ya. Tinggal bagaimana kita memainkan kata kunci. Tadi ini sengaja saya pakai bahasa Indonesia supaya supaya gampang kita nyarinya. Kalau kita mau pakai bahasa Inggris bisa, misalnya eh apa ini? Intention ya, berarti entrepreneurial intention gitu ya. Entrepreneurial intention itu. Bisa kita cari di Google Scholar. Atau mungkin kita cari di sini di minat ini juga bisa. Jadi memang kita di sini tinggal memainkan kata kuncinya aja. Atau nanti kita pakai cari artikel dari Senderek yang internasional, Scopus dan sebagainya. Kita bisa pakai. Jadi nanti kita juga bisa punya referensi dari internasional. Tapi poinnya di sini kita nabung. Nah, kalau sudah dapat di sini, oh ini sudah cukup deh, tiga. Misalnya kalau kalian mau 5, 10 malah lebih bagus. Nah, kita cari lagi variabel lain. Selain pendidikan kewirausahaan, hubungannya masih minat kewirausahaan. Ya, kita coba cari. Nah, di sini minat berwirausahaan ngomongin lingkungan keluarga. Nih, bagi kita buat lagi di sini lingkungan keluarga. Kita baca lagi lingkungan keluarga. Kita visit. Saya tutup dulu ya biar nanti kita lebih mudah. Oke, ini oh tadi terhapus berarti. Kita visit lagi. Oke, oh langsung download artikelnya. Nah, punyanya siapa ini? Punya Khairinal. Khairinal tahun 2022. Nah, 2022. Misal seperti ini. Sudah dapat satu. Kita cari di bawahnya biasanya dia ada hubungannya. Cuman kadang ini kecil ya. Coba kita gini kan. Oh, dia langsung. Kita coba perbesar ininya ya. Nah, kita perbesar sini. Oh, ini ada lagi nih, lingkungan keluarga. Kita perkecil, kita visit lagi. Punya siapa ini? Kita lihat artikelnya siapa. Oh, masih Khairinal ya, bukan. Berarti kita cari yang lagi, yang lain-lain lagi. Misal kita perbesar pengetahuan. Nah, ini ada lingkungan keluarga nih. Ini juga ada lingkungan keluarga. Ya, kita perkecil. Ya, ini karena biasanya nggak muncul ya. Nah, langsung seperti ini. Kita lihat punya siapa. Punyanya Eliga. Kita tulis lagi. Eliga tahun berapa tadi ya? Eliga 2021. Kalau kita pakai Mendeley ini pasti akan lebih mudah lagi ya. Dan seterusnya. Dan itu. Kita cari sebanyak-banyaknya. Nah, coba kita hubungkan lagi nih. Kita nggak usah terlalu banyak buat variabel ya. Kalau kamu nanti mau buat banyak variabel silahkan. Tapi karena ini waktunya terbatas juga nggak mungkin saya akan banyak-banyak. Tapi ya saya akan kasih poinnya gitu. Kita akan menghubungkan coba biar dia nanti pet analisis. Pendidikan kewirausahaan dengan lingkungan keluarga. Kita tulis saja di sini. Pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga. Nah, kita enter. Muncul nggak dia? Kita lihat lingkungan keluarga dan pendidikan kewirausahaan dia nggak nyambung ya kalau kita perhatikan di sini. Dia nyambungnya ke jiwa kewirausahaan.
Coba kita lihat lagi. Oh, lingkungan keluarga masuknya nih jiwa kewirausahaan. Tapi mungkin ini satu artikel ya. Oh ya, ini satu artikel yang sama tadi. Kita coba lihat modelnya. Ini modelnya apa ini? Oh, nggak kelihatan. Kita lihat di sini. Nah, lingkungan keluarga ada pendidikan kewirausahaan. Coba kita lihat di sini. Kira-kira ada nggak dia? Oke, nah, misal kalau gambarnya ini kan kita agak bingung ya antara 2 sama 3 ini apa lingkungan keluarga dan pendidikan usaha ada kaitannya enggak? Nah, kita harus banyak-banyak baca sebenarnya kalau mau mencari ini. Kita perhatikan di sini, kita kita lihat artikelnya, coba langsung ke model penelitiannya. Kan kerangka berpikirnya seperti ini ya. Kita lihat hipotesisnya deh, hipotesis. Ada nggak dia tujuannya di sini? Nah, tujuannya, oh dia secara bersama-sama ya. Oh, dia nggak ada spesifik, misal faktor lingkungan keluarga langsung ke pendidikan. Nggak ada ya. Berarti kita cari lagi, boleh. Misal di sini kan banyak. Pendidikan, coba yang nyambung. Yang paling gampang kalau ada polanya dia nyambung, maka bisa digunakan. Pengetahuan, di sini nggak ada. Atau mungkin ini kita lihat lingkungan keluarga, motivasi berwirausaha. Oh, memang ternyata kalau saya perhatikan di sini nggak ada yang nyambung. Ada variabel lainnya. Misal dia larinya ke motivasi. Coba, tapi kita coba cari lagi kewirausahaan, efikasi. Nah, kita gini deh, jelas nih. Oke. Sepertinya memang nggak ada mungkin ya yang meneliti tentang itu. Kalau nggak ada terus kita paksakan ya bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman nanti kita kerepotan nggak mencari teorinya. Kalau kita kerepotan maka mending nggak usah dulu deh. Nanti kalau kalian waktunya banyak bisa misalnya mencari. Atau mungkin kalian penasaran boleh aja. Gitu. Kita lihat. Pendidikan kewirausahaan, sikap kewirausahaan, motivasi kewirausahaan, niat berwirausaha. Nah, ternyata ini juga bisa dipakai nih. Yang pendidikan kewirausahaan di sini minat ya tadi kita tulis ya. Minat. Oke. Kalau misalnya pendidikan kewirausahaan nggak ada yang nyambung dengan lingkungan keluarga, kita boleh nambahin lagi, gitu ya. Jadi itu kita nggak secara pet analisis kita pakai. Nah, kita harus baca, banyak-banyak baca. Nah, paling gampang di sini misal ada efikasi diri ya. Kalau saya perhatikan di sini tadi efikasi diri sama minat berwirausaha itu banyak. Ya kita bisa tambahkan efikasi diri terhadap minat berwirausaha. Nah, sumbernya dari mana? Kita buka aja. Oke. Kita download dari Lailatus 2019. Soal seperti ini ya. Nah, kita bisa cari-cari terus cari sampai kalian puas sudah dapat banyak gitu ya. Kita perhatikan di sini. Oh, nggak ada. Misal lingkungan keluarga langsung masuk ke motivasi. Efikasi dia larinya ke motivasi. Oke. Terus kita cari motivasi ini banyak banget motivasi ya berarti ya.
hubungan sosial, efikasi diri nih. Berarti efikasi diri ke motivasi ini bisa kita pakai nambahin referensi kita tadi. Sandi tahun berapa ini kita lihat? 2019. 2019. Coba kita hubungkan misalnya tadi kan kita coba pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga masih jarang ya. Sekilas kita cari gitu ya. Tapi kalau nanti setelah ini kalian mau coba, waktunya banyak ya mudah-mudahan ketemu di misalnya artikel internasional. Kalau kita kan masih nasional ya. Selain itu misalnya kita juga bisa cari di Google Scholar. Nah, jadi banyak media yang bisa kita cari gitu ya. Ini saya praktekkan saja untuk lewat Google dulu. Nah, ini mungkin akan butuh waktu lama untuk cari itu, maka coba saya persingkat saja. Misalnya di sini saya coba lingkungan keluarga ke efikasi diri. Lingkungan keluarga. Oke, kita lihat ada nggak ini apa ini? Terus efikasi diri lingkungan keluarga. Oh enggak. Ini efikasi diri lingkungan keluarga ini ada nggak hubungannya tadi? Nggak ada. Minat jadi guru, kemampuan berwirausaha. Oke, coba kita dari sini aja deh. Mana tadi ini? Kita simulasi lagi biar muncul banyak model penelitian. Nah, kita coba perbesar. Nah, efikasi diri ada nggak ini? Nggak ada ya. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan dengan seperti ini diperbesar, boleh diklik kanan tadi ya. Misal seperti ini, dia akan muncul pelan-pelan, nanti dia akan fokus. Nah, ini sel efikasi media hubungan terkait dengan pendidikan minat ini ya. Coba education support dari pendidikan. Nah, coba kalau nggak ada, kita cek kembali. Kalau misalnya kita nanti mentok di sini, coba kita lihat judulnya aja. Ada nggak variabel yang mau kita tuju gitu? Ini coba nggak muncul ya. Ini apa ya? Kita lihat. Pengetahuan lingkungan keluarga ke self verifikasi ini. Oke, tapi ini bisa lingkungan keluarga ke minat wirausaha. Berarti bisa kita jadikan referensi tambahan. Ini juga pengetahuan berwirausaha ke minat berwirausaha bisa terkait dengan pendidikan kewirausahaan tadi. Terus ini efikasi diri masuknya ke perilaku. Oke, kita perbesar coba. Pendidikan kewirausaha, niat berwirausaha ya. Niat dan minat ya agak sedikit perbedaan sih. Nah, ini kita lihat nih, minat lingkungan keluarga ke minat berwirausaha. Berarti ini kita masih bisa pakai. Jadi nanti akan banyak sumber referensi yang bisa kita gunakan. Oke, motivasi, efikasi, intensi. Oke, kita lihat. Nah, untuk ini mungkin dengan cara saya menggunakan Google ini kurang penuh ya dokumen pendukungnya. Nanti bisa kalian coba dengan menggunakan Google Scholar. Coba kita pendidikan kewirausahaan dengan dan efikasi diri. Kalau nah ini ada nih
Pendidikan kewirausahaan dan efikasi diri. Nah, ini kita bisa pakai. Kita punyanya siapa? Ini kita lihat. Dari Didit 2019. Tulis dulu Didit. Jadi di sini tadi kita lihat modelnya, dia pendidikan kewirausahaan ke efikasi diri. Pendidikan kewirausahaan ke efikasi diri. Nah, udah dapat satu nih lumayan. Coba kita cari lagi. Siapa tahu di sini masih ada. Dia harus sabar dan banyak-banyak searching ya di sini ya. Pendidikan kewirausahaan, minat berwirausaha. Oh, ini bisa jadi referensi yang sebelumnya. Kita kembali ke sini. Oke, ini rata-rata seperti ini. Pendidikan kewirausahaan, niat berwirausaha ini bisa dipakai. Ini efikasi diri ke sini berarti bisa dipakai untuk tambahan artikel. Nah, kalau tidak bisa kita coba mainkan kata kunci. Mainkan kata ini coba saya lihat dulu. Oh, nggak muncul ya. Pendidikan nah ini dapat lagi kita. Dia harus pantang menyerah ya nyari ininya. Pendidikan kewirausahaan ke efikasi diri. Punyanya Ilham tahun publishnya 2023. Nah, mungkin sampai ini saja dulu deh ya, supaya nanti kita nggak berlarut-larut. Karena kalau mau mencari, oh, kita bisa dapat banyak banget. Ini baru dari nasional ya, belum kita internasional, belum kita menggunakan misalnya Google Scholar, belum kita kalau mau internasional pakai apa Senderek atau mungkin yang lainnya lah, web-web yang lainnya yang bisa membantu kita untuk mencari artikel. Nah, kita sudah dapat pedoman awal kita mau nulis dan referensinya. Lalu di sini kita bisa apa? Bisa buat model yang sudah kita apa ya, mau kita buat karena kita sudah mencari sumber-sumbernya tadi ya. Oke. Oh, kalau di sini seperti ini ya. Oke. Oh, sorry. Coba saya buat sini. Saya tulis. Oh, saya nggak terlalu familiar pakai ini tulisannya. Masih teks kotak kali ya. Misal pendidikan. Oke. Oke, coba sebentar. Oke. Ini kalau langsung tulis edit gambar. Oke. Coba saya. Oh, harus seperti ini ya. Pendidikan kewi. Nah, berarti seperti ini harus. Nah, kalau online agak repot ya dia ya. Nah, nggak muncul tulisannya. Coba. Padahal di sini ada ya. Coba saya perbesar aja. Nah, muncul. Nah, kita rubah di sini. Tadi ada efikasi diri. Diri. Oke. Coba di sini berarti munculnya
Nah, kalau kita pakai Word atau pakai PPT akan lebih mudah lagi ya. Ini jadi eh, minat berwirausaha. Tutup. Satunya lingkungan keluarga. Nah, kita sudah buat ya. Y-nya kan tadi ini ya, minat berwira. Oh, ini nggak bisa dianu ya. Dipindah kemana gitu. Tata letak coba. Oke, agak kesulitan ya. Oke, saya buat di PPT aja kali ya. Ini agak saya nggak familiar dengan ini. Nah, ini saya copy aja. Coba saya pindahkan ke PPT ya. Jadi nanti saya bisa langsung ke PPT aja. Ini agak kesulitan saya geser-gesernya karena kalau yang geser-geser nanti kelamaan nanti kitanya. Oke, sebentar. Oke. Oke, saya tutup dulu deh yang ini. Saya stop share. Biar kita lebih mudah buat modelnya ya. Karena kalau di situ ternyata saya agak kesulitan. Butuh waktu lama gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung saya buat di sini, kita langsung buat modelnya aja di sini. Jadi kita bisa langsung pindahkan mudah-mudahan di sana ya. Nah, kita di sini. Tadi ada pendidikan kewirausahaan. Oke, kita copy, kita pastekan. Lingkungan keluarga. Lalu di sini ada efikasi diri. Terus ada minat berwirausaha. Nah, kita maksudnya ini adalah kita mau buat modelnya. Tadi minat sudah kita tentukan bahwa ini yang mau kita teliti, maka ini menjadi variabel Y-nya gitu ya. Efikasi diri di sini tadi boleh seperti ini ya. Jadi nanti nyusunnya bebas ya, nanti atau eh, boleh kita efikasi diri kita taruh tengah sini, misalnya seperti ini. Nah, kalau berdasarkan sumber ini yang kita temukan di sini, maka kita bisa membuat model seperti ini. Oke. Lingkungan keluarga langsung ke minat, ya. Terus pendidikan kewirausahaan langsung ke minat. Ini langsung ke efikasi diri langsung ke sini. Misal, nah ini pendidikan kewirausahaan ternyata ada efikasi diri ke dirinya. Nah, jadi kita punya model baru. Nah, nanti ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya.
Karena ini nggak mungkin saya harus membuat model yang bagus karena waktu juga terbatas ya, cuma sampai jam 5. Tapi di sini kita bisa berapa nih dapat hipotesis berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau ini secara dia langsung ada 5. Sudah 5 hipotesis. Ya. Syukur-syukur nanti ketemu nih lingkungan keluarga dan efikasi diri. Atau mungkin lingkungan keluarga dengan ini, maka akan banyak banget ya dari tiga, tiga apa ini, 3 atau 4 variabel bisa jadi banyak hipotesis. Nah, dari ini barulah sebagai dasar kita untuk penyusunan si proposal itu kita sudah punya model ya. Kita sudah punya referensi yang kita gunakan yang menjelaskan konsep hubungan antara variabel. Lalu kita tinggal menyusun proposal itu sendiri. Kita sudah punya model yang cukup gitu. Ini coba saya copy, saya pindahkan ke Word tadi bisa nggak ya? Sebentar ya, saya share lagi oke, di sini. Coba kalau saya langsung tempel bisa nggak? Nah, kita langsung dapat modelnya nih. Ini malah lebih mudah. Nah, kita sudah dapat modelnya. Modelnya seperti ini. Nanti tinggal bawahnya daftar pustaka dan seterusnya. Kalian mau nyari lagi setiap hubungan antara variabel X malah lebih bisa dapat hipotesis banyak, referensi juga banyak, baik internasional maupun nasional. Nah, di sini biasanya kalau saya pakai Mendeley langsung saya insert citizen-nya, maka sudah muncul daftar pustakanya di sini akan banyak di sini. Nah, dari sini langsunglah kita bisa menyusun terkait dengan uh, proposal kita gitu ya. Oke. Nah, dalam penyusunan proposal tadi bab 1 kan kalau berdasarkan pedoman poinnya ini ya. Dari gambar yang sudah atau model yang sudah kita buat tadi kita sudah punya pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kan poinnya sama. Berarti tadi sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan, tujuan dan manfaat. Nah, di latar belakang apa yang harus kita isi? Kita sudah menentukan tadi minat. Maka kita lihat adalah permasalahannya atau kita mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Kalau kita sudah menentukan minat, coba kita lihat, kita observasi, kita melakukan survei prapenelitian, misalnya di sekolah, kita sebarkan kuesioner, banyak nggak sih minat anak SMA atau mungkin mahasiswa untuk berwirausaha? Kalau rendah, nah disitulah menjadi pokok permasalahan. Kok bisa ya rendah? Gitu kan? Kan pasti kita punya data, maka akan ada berbasis data yang menjelaskan permasalahan kita. Bisa menggunakan tadi hasil observasi berupa penyebaran angket prapenelitian, bisa misalnya dari data-data BPS, atau mungkin dari artikel koran dan seterusnya yang bisa kita jadikan permasalahan. Lalu kita mengeksplorasi penyebab masalah itu sebenarnya. Nah, penyebab masalah itu pasti ada hubungannya, gitu ya. Kita ngomongin minat mahasiswa atau siswa itu rendah. Berarti ada penyebab masalahnya yang mempengaruhi kenapa minat itu rendah. Nah, kita sebenarnya sudah mengeksplor tadi dengan mencari referensi antara variabel itu kita sudah mengeksplor. Maka dari situ kita kaitkanlah permasalahan dengan variabel X yang sudah kita tentukan tadi. Baik penelitian apa pendidikan kewirausahaan, efikasi diri maupun lingkungan keluarga. Nah, itu ya salah satu penyebab masalah ya. Mungkin karena di lingkungan keluarga nggak menyampaikan apa terkait dengan wirausaha jadi minatnya kurang dan seterusnya. Nah, itu harus dikaitkan ya. Dikaitkan ada benang merahnya antara variabel X dan Y. Sehingga biasanya kalau saya ngomongin latar belakang ini saya selalu berpedoman
segitiga terbalik. Jadi kita ngomongin luas tentang minat berwirausaha di Indonesia, terus minat berusaha misalnya di DKI Jakarta atau mungkin di SMA. Lalu kita mengerucut, mulai kan kalau segitiga terbalik kan mulai mengerucut tuh bagian tengah. Bagian tengah kita bisa membahas permasalahannya yang kita kaitkan dengan variabel X-nya tadi. Lalu kita sampailah ke sudut paling lancip bagian bawah, yaitu menjelaskan bahwa kita itu minat meneliti terkait dengan pendidikan kewirausahaan. Terus tadi ada lingkungan keluarga dan efikasi diri. Hubungannya terhadap minat berwirausaha itu seperti apa. Nah, itu ya untuk poin dalam pendahuluan. Kalau pertanyaan tujuan manfaat ini relatif hampir sama. Nah, untuk kajian, nah di sini menarik. Teori pendukung. Tadi kita sudah dapat berapa artikel tadi ya? Kurang lebih mungkin ada 10 kali atau mungkin hampir 10 ya. Mereka pasti akan membahas variabel yang sama dengan kita teliti. Nah, kita bisa mengambil dari situ kan gitu untuk teori-teori pendukungnya. Entah itu pengertian dari setiap variabel, entah itu teori dasarnya. Nah, kita bisa baca di situ. Jadi poinnya di sini ada kita baca artikel yang sudah kita pakai itu tadi. Kita lihat misalnya seperti ini. Saya ambilkan contoh. Kalau oke sorry ini betul. Saya saya exit dulu. Misalnya seperti ini. Kan ada pendidikan kewirausahaan. Nah, konsepnya dia citasinya siapa sih sebenarnya di sini? Nah, di sini kan ada oh, ada punyanya Johannesson 1999. Mungkin ini teori yang dipakai. Ya kita tinggal cari di daftar pustakanya. Tadi Johnson. Nah, ada bukunya mungkin ini kan. Nah, ini kita cari di mana? Di Google Scholar atau mungkin dimanapun gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa membaca secara langsung apa isi dari kutipan ini sehingga kita mempermudah kita untuk apa? Membuat referensi yang baru. Jadi bukan terus kutipan di dalam kutipan. Biasanya kan mahasiswa begitu ya. Sudah Agus mengutip si A terus dikutip lagi. Akhirnya khawatirnya apa? Sumber aslinya lama-lama hilang. Tapi kalau kita mencoba seperti ini, cara dengan ini, kita langsung menuju ke sumbernya dan kita baca. Lalu bisa kita masukkan ke dalam teori pendukung. Baik itu variabel X-nya, baik itu variabel Y-nya, biasanya saya pakainya seperti itu. Jadi semakin banyak referensi yang kita pakai, maka akan. Nah, untuk kerangka teori dan pengembangan hipotesis, ya kerangka teori kan kalau di pedoman seperti ini ya pedomannya ya. Pedomannya nih ya sudah dijelaskan sebenarnya di sini. Jadi kalau kita sudah apa? Sudah khatam dengan pedoman ini, minimal kita nggak keblinger nyusunnya, gitu ya. Jadi kalau kerangka teori ya hubungannya aja antara per variabel itu seperti apa, kenapa kok ini bisa berpengaruh dengan ini. Maka pengembangan hipotesisnya sudah jelas. X1 berpengaruh terhadap Y, kan begitu. Dan ini juga ada aturan ya di sini. Hipotesis dilakukan secara parsial, tidak mengenal adanya hipotesis simultan. Jadi misalnya pengaruh antara A, B, C, D secara simultan terhadap Y gitu. Itu sudah nggak boleh gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa nulis seperti itu artinya dia nggak khatam di pedoman. Ya begitu ya kira-kira nanti dibaca lagi terkait dengan kerangka teori dan pengembangan hipotesisnya. Saya masuk ke di sini lalu saya masuk ke bab 3 metode penelitian. Waktu, tempat, desain penelitian, populasi, pengembangan instrumen ya kalau misalnya dia menggunakan kuesioner, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data akan mudah kita susun ya.
Karena kita bisa berpedoman pada ini. Mereka kan pasti membahas tentang metodologi penelitian, kan itu. Akan kita mudah kita lihat di situ uji-uji apa yang mereka pakai, model penelitiannya apa. Kalau kalian beruntung ya mencari artikel, itu sudah ada kuesionernya. Jadi kalian akan mudah membuat kuesioner. Dia sudah ada indikator, dia ada kuesionernya. Oh, kalau kalian mau searching-searching bisa ketemu yang seperti itu. Yang internasional juga seperti itu. Jadi kuncinya menurut saya ini, kalau kamu menggunakan ini bervariasi dan banyak, akan mudah terutama pada penyusunan bab 3 ini. Jadi mau pakai teknik pengumpulan data seberapa, teknik analisis data seberapa, dari dasarnya kita pengumpulan tema tadi, pemilihan judul, referensi dan sebagainya akan mempermudah kita dalam penulisan bab 3 metode penelitian. Dan ini yang terakhir, saat ada Anda merasa putus asa, ingatlah bahwa bintang terang itu tidak terlihat jika tidak ada kegelapan. Sekian, terima kasih terkait dengan materi untuk penyusunan proposal hari ini. Dan Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk sekarang sesi tanya jawab, yang ingin bertanya boleh raise hand. Tadi ada yang bertanya Pak lewat komentar, biar saya bacakan. Izin bertanya, saya guru SMP di sekolah saya dan beberapa sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurmer ada proyek P5 yang mengimplementasikan tema kewirausahaan. Pertanyaan saya mau mengangkat pengaruh proyek P5 kewirausahaan terhadap minat berwirausaha murid, tapi saya bingung menentukan variabel-variabelnya. Bagaimana menentukan variabel-variabelnya? boleh P5 tadi tentang kewirausahaan ya, Iya, Pak. dan minatnya ya. Iya, Ya, dan oke, minat. minat. Jadi tadi berarti kan sudah melihat apa yang mau diukur tadi atas nama siapa Mas Iqbal? Bu siapa atau Pak siapa tadi? Atas nama Harlina. Oh ya, Bu Harlina. Jadi sudah tadi sebenarnya dasarnya yang mau diukur terhadap minat berwirausaha sudah ada ya Bu ya. Sudah ada. Berarti minat berwirausaha menjadi variabel yang mau diukur. Nah, nah, tentang apa variabel X-nya, kira-kira apa yang misalnya diterapkan di dalam kegiatan kurikulum Merdeka itu, Bu? Apakah ada tentang pengetahuannya tadi ya, pengetahuan. Nah, kalau misalnya diberi materi terlebih dahulu, diberi wawasan, berarti bisa masuk dalam pendidikan kewirausahaan atau pengetahuan kewirausahaan. Selain itu, misalnya mereka diberikan tugas. Berarti di situ ada proyeknya ya. Kalau proyek membuat suatu apa prakerin apa apa ya kalau di SMA ya. Tuh. Tadi saya sempat melihat variabel itu. Jadi prakerin atau apa tadi istilahnya. Nah, itu bisa dipakai untuk mengukur apakah dengan adanya pengetahuan yang diberikan guru dan proyek kewirausahaan atau proyek kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. Nah, itu bisa bisa jadi variabelnya ya, Bu ya. Jadi pengetahuan kewirausahaan, proyek kewirausahaan, apakah kedua variabel itu berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Mungkin kurang lebih itu maksud Iqbal. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari para peserta? Boleh raise hand. Ya, silakan. Boleh Eh, di-unmute. ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau nanya soal ini ya. Kan saya tadi coba cek di websitenya UNC ya. Itu kan cuma ada ketentuan terkait skripsi, penyusunan skripsi. Kalau terkait apa namanya tesis itu apakah ada perbedaan signifikan dengan skripsi seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Em, Bapak dari fakultas mana Pak? Atau Saya mungkin dari prodi? magister manajemen Pak.
Oke, Magister Manajemen. Berarti kan induknya di Fakultas Ekonomi ya, Pak, ya. Di situ berarti apakah harusnya ada sih Pak pedoman penyusunan eh, tesis ya harusnya. Nah, mungkin yang perlu ditanyakan terlebih dahulu bisa dengan admin atau kaprodinya, Pak. Ada nggak pedoman terkait dengan penyusunan tesis? Gitu ya. Yang pertama. Nah, di sini saya akan mau bicaranya nggak apa ya, nggak langsung membandingkan ya antara pedomannya. Nah, saya khawatirnya kalau saya menggambarkan bagaimana perbedaan dan segalanya, saya khawatir saya salah juga karena saya nggak membaca terkait dengan pedoman untuk tesis. Tetapi sepengetahuan saya, kalau di S1 dan S2 yang pernah saya rasakan itu ya, itu kurang lebih sama, Pak. Cuman yang membedakan adalah apa yang dibahas itu lebih luas. Contoh, kalau anak S1 ya variabel 1, 2, X1 berpengaruh terhadap Y, X2 terhadap Y, datanya lingkupnya sekolah cukup itu sebenarnya gitu ya. Tapi kalau untuk pasca sarjana atau S2 itu lingkungannya lebih luas, ruang lingkupnya luas. Kalau itu ngomongin satu SMA bisa saja ngomongin se-Jakarta Timur atau ke se-DKI Jakarta gitu. Dan bisa saja variabelnya banyak, hipotesisnya banyak kan gitu ya, luarannya banyak, teori-teori digunakan, referensi yang digunakan itu jauh lebih eh, berkualitas gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya melihat bagus karya tulis atau tidak menurut saya ya dilihat dari daftar pustakanya. Kalau daftar pustakanya kita bagus, ya bagus itu kan kalau kita berpedoman pada artikel yang terindeks Sinta 12 itu masih bagus gitu ya. Atau artikel yang terindeks Scopus itu bagus. Maka itu bisa mencerminkan kualitas isi kita. Jadi kalau secara pedoman Pak saya rasa ya hampir sama kali ya Pak ya. Karena yang saya alami nggak jauh beda, cuman memang pembahasannya lebih luas dan lebih dalam. Kira-kira begitu Pak. Pak siapa ini atas nama siapa ya? Oke. Pak Terima Anto kasih. Kusuma. Ya, Terima sama-sama kasih, Pak. Pak. Baik, terima kasih Pak Unto sudah bertanya. Mungkin ada lagi eh, untuk mengakhiri sesi, mungkin satu pertanyaan lagi boleh. Boleh di raise hand jika ada yang ingin bertanya. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kita akhiri saja untuk sesi terakhir pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Adit yang sudah menyampaikan materi secara detail dan rinci. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami semua. Amin. Izin, terima kasih ya Pak. Izin menginformasikan kembali agar tidak terjadi miskomunikasi bahwa setiap peserta wajib mengikuti total 5 materi yang berbeda untuk mendapatkan sertifikat atau dinyatakan lulus pada acara Research Bootcamp ini. Dikarenakan hari ini, hari Senin, hanya ada materi 1, 2, dan 5, maka peserta yang sudah mengikuti hari Senin diwajibkan mengikuti materi selanjutnya di hari berikutnya pada sesi 3 dan 4. Seperti itu. Jadi besok ada kelima-lima materinya dari 1 sampai 5. Jadi jika yang mengikuti hari ini bisa mengikuti pada hari esok sesi 3 dan 4 saja. Baik, saya Iqbal Fadila selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal. Iya, terima Ya, kasih juga Pak Adit. oke. Saya lihat duluan ya. Iya.